أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم نور بالكتاب أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به لساننا وقوي به جناننا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك رحمتك يا رحمن الرحيم. قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Sambungan baru nomor 18. Kah? Thumma inna hadhihi ta'arif. Kemudian bahwa sesungguh ini segala ta'rif-ta'rif allati zakarahal musannifu yang telah menyebut akannya ta'rif oleh musannif ta'rifatu bil asli. Itu ta'rif dengan atar. Itu ta'rif dengan atar. Dengan bekas. Dengan bekasan. Bahkan li'anna sawaba wal iqaba karena bahawa sungguh pahala dan siksa min asaril hukmi itu sebahagian daripada bekasan-bekasan hukum. Wahwa dan bermula dianya ta'rif itu ta'rif dengan resam. Wahwa dan bermula dianya ta'rif itu ta'rif dengan resam. Kemudian bertadepu oleh kitanya yang bahawa mandum-mandum ta'rif yang disebut oleh Tunku Musannif yang adalah ta'rif dengan asar hukum. Ta'rif wajib ilwa ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Barang yang dipahalakan di atas memperbuat dan disiksakan di atas meninggalkannya. Yang adalah ta'rif dengan resam. Kemudian menancit ta'rif ilikut, ta'rif itu ukur ta'rif dengan sunat. Yang mandum-mandumnya adalah ta'rif dengan resam. Jadi ta'rif yang ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkihnya ta'rif dengan resam. Bahkan ta'rif dengan resam karena yang ta'rif ini diwa kepada bekasan hukum. Itu bekasan hukum ipai, pahala dan siksa. Makanya kebuat alasan yang ta'rif dengan asar, ta'rif dengan bekasan, bahkan karena pahala dan siksa merupakan bekasan hukum. Jadi yang menyangkut dengan pahala, yang menyangkut dengan siksa, berarti yang ta'rif dia ta'rif dengan asar hukum. Ta'rif dengan resam. Waqad yu'rafu bil hadid dan kadang-kadang dita'rifkan dengan had. Dan kadang-kadang dita'rifkan akan ianya tiap-tiap dengan had. Ta'rif dengan had. Bi'a yuqala dengan bahawa dikatakan orang pada wajib. Huwa dianya wajib ma yutlabu fi'luhu talban jaziman. Itu barang yang dituntutkan akan memperbuatnya barang talban jaziman akan sebagai tuntutan yang mesti. Cuman kadang-kadang ta'rif berarti dengan had. Cuman ta'rif dengan had. Ta'rif dengan had. Gekun bak wajib punya ta'rif dengan had. Ta'rif dengan had. Ma yutlabu fi'luhu talban jaziman. Kiban yang dengan wajib itulah barang yang dituntutkan akan memperbuatnya akan sebagai tuntutan yang wajib ataupun akan sebagai tuntutan yang mesti. Berarti diperintahkan untuk pembuat barangnya dengan perintah yang mesti.
Nyan adalah ta'rif dengan had. Mamunya terkedi ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Nyan ta'rif dengan resam. Karena ta'rif kepada bekasan hukum. Jadi ta'rif dengan hadnya lebihnya lagi, lebih tahu. Makna lebih tahu, lebih memahami kepada mu'arraf ni. Sesuai dengan dalam bait mu'arrifun ala salasatin qusim haddun waras miyun walaf diyun ulim. Berarti ta'rif dibagi ta'rif dengan had, ta'rif dengan resam dan ta'rif dengan lafaz. Fal haddu bil jinsi wa faslin wa qa'a. Ini ta'rif dengan had kiban. Ta'rif dengan jenis dan fasil yang karib. Ya kan? Fal haddu bil jinsi wa fasli wa qa'a. War rasmu bil jinsi wa khassatin ma'ah. Dan ta'rif dengan resam. Ta'rif dengan resam adalah ta'rif dengan jenis dan khassah. Makanya ta'rif dengan had. Ka ma yutlabu fi'luhu talban jadiman yang ta'rif dengan had. Wa fil matlubi dan dikatakan orang pada yang mandub, pada yang sunat, dibandingkan sunat, ma tuliba fi'luhu talban ghaira jazimin. Barang-barang yang dituntutkan akan memperbuatnya barang akan sebagai tuntutan yang hana mesti. Akan sebagai tuntutan yang hana mesti. Jadi, ini dengan sunat. Yang ta'rif dengan had. Barang yang dituntut akan memperbuatkan akan sebagai tuntutan yang tidak mesti. Makna tuntutan yang tidak mesti, hana mesti pubut. Diperintahkan tapi hana mesti berpubut. Karena yang mesti pubut bukan dengan wajib. Yang beda saja. Kalinya hafal. Kan? Wal mubah dan bermula mubah ma khuyira fi fi'luhu wa tarku. Itu barang yang dipilihkan pada memperbuatnya barang dan pada meninggalkannya barang. Yang kemubah gimana? Yang kemubah barang yang dipilihkan pada memperbuatnya dan meninggalkannya. Jadi mubahnya satu barang, tekun hukum mubah. Satu barang yang barangnya bila katanya tak pubut pijit, hana ada pubut pijit, dia pilih antara pubut dengan hana pubut. Yang kekun dengan perkara mubah ataupun perkara boleh. Yang hukum. Kemudian mahdur, mahdurnya haram, hukum mahdur, diharamkan. Kemana mahdur? Ma tuliba tarkuhu talban jaziman. Barang yang dituntutkan akan meninggalkannya akan sebagai tuntutan yang jazim. Tuntutan yang mesti. Jadi barangnya dituntut untuk tertinggal akan sebagai tuntutan yang mesti. Wal makruh dan bermula makruh ma tuliba tarkuhu talban ghaira jazimin. Barang yang dituntutkan akan meninggalkannya akan sebagai tuntutan yang hana mesti. Jadi ketuntut tinggal. Tapi makruh kiban ketuntut untuk tertinggal. Tapi tuntutannya tuntutan yang hana mesti. Yang makruh. Was sahih dan bermula sahih ma wafaqa syar'u mimma yaka'u ala wajhan. Itu barang yang cocoklah. Itu barang yang cocok, yang barang akan syarak. Itu barang ma wafaqa syar'a. Itu barang yang cocok, yang barang akan syarak. Mimma yaka'u daripada barang-barang yang terjadi, yang barang yang jatuh, yang barang ala wajhan di atas wabah wajhan. Wabah wajah. Yang gekun dengan sahih, yang gekun dengan sahih, adalah barang yang cocok dengan syariat. Daripada barang
yang jatuh di atas dua buah wajah. Jadi antara dua sesuatu A dan B. Ya kan? Kebetulan tanya pebut A. A-nya sesuai dengan syariat. Itu yang kekun sahih. Mesti lagi contoh. Waktu kekun sahih. Betul. Atau pebut sembahyang. Jadi, buat sembahyangnya kena ketentuan. Nah syarat, nah rukun. Ya kan? Waktu kita tak pebut. Nah syarat, nah rukun. Tak pebut syarat dan rukun sesuai. Maka sesuainya dengan syariat. Barang yang muafakat dengan syariat daripada yang terjadi di atas daripada dua buah wajah ataupun di atas dua buah wajah, dua buah wajah nyo gupunan dengan sahih. Oh kan? Hal sesuai dengan syariat ada pebut. Nya mesti dengan sahih. Kan? Wal batil dan bermula batil ma khalafa syar'a itu barang yang menyalahi ia barang akan syariat. Daripada barang yang jatuh ia barang di atas dua buah wajahan. Dua buah wajahnya dua buah cara, dua buah jalan. Jadi barang yang barangnya berbeda dengan syariat, hanya sesuai dengan syariat. Daripada barang-barang yang terjadi di atas dua buah wajahan, dia tidak pebut yang hanya sesuai dengan syariat. Yang kepunan dengan batil. Batil, barang yang batil. Sesuai dengan syariat, kepunan dengan sahih. Hanya sesuai dengan syariat, kepunan dengan batil. Wa kharaja biqaulina. Teman pakan ke ala wajhain. Dan keluar dengan kata kita mimma yaka'u ala wajhain. Daripada barang yang terjadi, yang barang di atas dua buah wajah. Oleh mengenal ma'rifatullah, oleh mengenal Allah. Fa'innaha maka bahawasanya mengenal Allah itu tidak terjadi yang mengenal Allah illa muwafiqatu li syar'i kecuali muwafaqat bagi syarak. Ditibit daripada kun musannif mimma yaka'u ala wajhain. Guna tekan dengan sahih ma wafaqa syar'a mimma yakun ala wajhain. Ayo kan? Ma khalafa syar'a mimma yakun ala wajhain. Yang kun dengan batil. Ditibik daripada kata-kata mimma yakun ala wajhain adalah mengenal Allah. Bahkan karena mengenal Allah, ma'rifah Allah, nyo hanya terjadi kecuali muwafaqat bagi syarak. Kecuali muwafaqat bagi syarak. Bahkan id law waqa'at mukhalafat lahu, karena jikalau terjadilah mukhalafah, berbeda lahu baginya syarak, lakanat jahilan, sungguh ada ianya mukhalafah itu jahil. Sungguh ada yang mukhalafah bagi syarak itu jahil. La ma'rifah, tidak ma'rifah. Tidak ma'rifah. Namun atakan ilikut wate gekun hidih kenyo gekun dengan fikah kenyo ma'rifah hukum. Munyo ma'rifah hukumnya putar. Dapat apa? Termasuk bahagian pada hukum kenyo sahih dan batil. Jadi mengenal barang yang muwafaqat dengan syarak yang gekun dengan sahih, mengenal barang yang hanya muwafaqat dengan syarak gekun dengan batil. Kemudian benar di. Cuma pakon bata'arif sahih buno gekun ala wajhain. Ba' ta'rif batil gekun alal wajhain pakon. Ya kan? Karenanya itu itamong ilmu Allah. Itamong ma'rifah kepada Allah. Maka wat gekun mimma yakun ala wajhain itibit ma'rifah kepada Allah. Karena ma'rifah kepada Allah hanya terjadi kecuali muwafaqat bagi syarak. Karena tatupu mengenal Allah, nyo hana lain ditetap yang muwafaqat dengan syarak. Hana beda. Hana itajo lain. Munyo seandainya muwafaqat dengan syarak, ilmu dengan barang yang barangnya muwafaqat dengan syarak gekun dengan sahih. Ilmu dengan barang yang barangnya mukhalafah dengan syarak gekun dengan ilmu cit. Ya kan? Kena ilmu cit lah, kena ma'rifah cit. Maka
kun ala wajhin ba'sahih dan betul nya betul makrifah pada Allah. Bahkan karena mengenal Allah nyo hana terjadi kecuali cit muafakat bagi syarak. Bahkan menan karena seandainya tak takdirkan ya na terjadi mukhalafah mengenal Allah bagi syarak, sungguh ada iaitu jahil hana kun makrifah. Nya bangai kun. Mesti dikedi itu itu pun di, kan? Dengan mukhalafah bagi syarak bak mengenal Allah. Nyan kan mengenal kun. Bangai. Bangai. Kan kenal justru bangai ya mila kan. Ya. Nam ho ah. Ya. Dan bermula sebab, tak ada sebab. Ma yudhaful hukmu itu barang yang diidafahkan akan hukum kepadanya barang. Li ta'alluqi bih bagi karena ta'alluq dengannya barang. Min haitsu daripada sekira bahawa sesungguhnya barang itu memberi bekas pada barang dengan zatnya barang ataupun dengan izin Allah. Ataupun ba'isu alaihil aqwal. Dan bermula sebab itu barang yang disandarkan akan hukum kepadanya barang. Bahkan karena takluk dengannya barang daripada sekira bahawa sebenarnya barang itu yang memberi bekas padanya barang dengan zatnya. Memberi bekas padanya hukum bizatihi dengan zatnya ataupun dengan izin Allah biiznillah ataupun itu yang membangkitkan daripada sekira bahawa sebenarnya barang itu yang membangkitkan alaihi di atasnya hukum dianya itu berapa pendapat benar. Yang kedua dengan sebab sabah barang yang sandarkan hukum kepada ji. Yang kedua sebab. Bahkan karena takluk dengannya barang. Karena hukumnya takluk. Sabah barang yang sandarkan hukum dengannya. Di barangnya gepuduk hukum dengan ji. Lagi contoh. Tekun sebab. Sebabnya menyokana sebab. Kenyokana hukum tu. Lagi contoh. Likut. Contoh sebab likut. Contoh sebab likut. Contoh sebab dilikut. Iaitu itamong wate luhu. Itamong wate nya merupakan sebab. Itamong wate luhu merupakan yang sebab itamong wate sembahyang. Maka ji merupakan sabab barang yang idafahkan hukum dengannya. Karena nak kaitan ni. Nakai karena takluk bihi dengannya. Otakun ini sabah barang yang diidafah hukum. Berarti hukum itulah hukum bunuh wajib umpama. Okay? Disandarkan hukum tersebut kepadanya. Kepadanya. Kepada sebab. Pakan wajib sembahyang. Karena kaitan mawa. Karena kaitan wate. Karena takluk. Karena takluk dengannya barang. Kiban cara takluk min haitsu annahu mu'assiru fihi bidzati daripada sekira-kira bahawa sesungguhnya barang itu memberi bekas padanya hukum dengan zatnya. Sekira-kira ji memberi bekas bah hukum dengan zatnya barang. Diri barangnya berarti. Dia memberi bekas bah hukum. Tahu memberi bekas bah hukum. Hai najis. Takluk pun akan takluk. Bahkan diidafah hukum kepada haji, kepada barang. Karena takluk dengannya. Bagaimana cara takluk haji? Sekira-kira memberi bekas pada hukum. Hal menyatakan haji berefek kepada nak sembahyang. Wajib sembahyang. Jadi contoh bunuh, itama wate merupakan sebab. Sebab sembahyang. Sebab wajib
Yang berarti punya karena syarat, karena masyarut. Oh, karena sebab, karena musab. Karena sebab, karena musabab. Ataupun kan dengan zatnya, biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah memberi bekas pada hukum. Barangnya memberi bekas pada hukum dengan izin Allah. Ataupun daripada sekira-kira bahawa sesungguhnya barang itu si ba'is. Alaihi di atasnya hukum. Pembangkit di atas hukum. Yang tukang pemuncul hukum si ba'is. Pembangun di atas hukum. Aqwalun dianya itu beberapa perkataan, pendapat. Berarti lagayan ada bermakna. Artinya apa dia pendapat tentang masalah sebab memberi bekasnya ataupun tentang takluk sebab. Bawa nak aqwalun nah. Mudah-mudahan lagayan. Wa syartu dan bermula syarat ma yalzimu min adamihi adam. Itu barang yang lazim daripada tiadanya barang oleh tiada. Dan tidak lazim daripada wujudnya oleh wujud dan oleh adam. Oleh tiada. Jadi yang kedua dengan syarat sama barang yang melazimi daripada hana barangnya. Itulah hana syarat. Oleh hana masyarut. Dan hana melazimi daripada na syarat. Oleh wujud masyarut. Dan oleh hana masyarut. Hanya lagi surah baru. Wal manik dan bermula manik. Wasfu wujudi. Itu sifat yang bangsa wujud. Ad-zahiru yang zahir. Mundabitu lagi yang mundabit. Makna mundabit lagi yang menentukan. Ataupun terbatasi. Mu'arifu lagi yang mu'arif. Memperkenal. Ia. Naqidal hukmi akan lawan hukum. Akan lawan hukum. Contoh. Seperti abawah. Bapa. Fil qisas pada surah qisas. Jadi yang kemana? Wasfu wujudi. Sifat yang bangsa wujud. Tekun bangsa wujud. Bangsana. Dihna. Mengadaki tanda kalah. Hanada. Makanya kan bangsa wujud. Sebab dia berefek ni. Lagi yang zahir, yang jelas. Lagi yang mundabit, tertentu ni. Yang memperkenalkan yang sifat akan lawan hukum. Memperkenalkan yang sifat akan lawan hukum. Lagi contoh, haid. Yang haid mana? Makanya haidnya adalah sifat yang bangsa wujud. Yang zahir ni. Yang tertentu. Kemana tertentu? Haid kan jelas. Haid ni nak ketentuan ni. Padu ura. Faham kan? Olehnya sifat yang bangsa wujud, yang zahir, yang mundabitnya, yang memperkenal lawan hukum. Itu lawan hukum. Naji, hana wajib semayang. Saya duduk je, hana wajib semayang. Pun semayang wajib. Watekai duduk je, hana wajib semayang. Lagi contoh, ini abawah pada kisah. Mana abawah pun. Sudah kisah tunggu menyedeki dapah agak mati, maka hukum keji poh mati cit. Tapi karena manek ino, ta manek abawah sifat ayah. Arti punya urun cik puan ke hana kong kita. Maka orang yang membunuh yang bersifat ayah, seorang ayah, ya kan? Hidroyah puan ke hana kong kita. Berarti yang membawaki kepada lawan hukum tu manek yan. Manek tu manek. Itulah sifat ayah. Bersifat dengan ayah. Berarti yan ayah. Ayah puan ke hana hukum kita. Walaupun puan mati ke dia. Anak roh ke yan. Nyangka? Kemudian kalau lanjut qauluhu wa yu'aqabu ala tarkih. Kan sebab nama hal sebab. Sebab ini sebab agak beda takrif tu.
Sabuh barang yang diidafahkan, disandarkan akan hukum kepadanya barang. Akan karena takluk dengannya barang. Karena takluk pun takluk hukum dengannya barang. Daripada sekira-kira bahawa sesungguhnya barang itu memberi bekas pada hukum dengan zatnya barang ataupun dengan izin Allah, ataupun daripada sekira-kira bahawa sesungguhnya barang itu pembangkit di artinya hukum. Ba'is. Sebenarnya pembangkit artinya hukum. Yang benar. Qauluhu wa yu'aqabu ala tarkih. Walau min ba'di taqadir. Walau daripada sebahagian taqadir. Taqadirnya apa? Takdir. Hai likat watai ta'rif wajib dengan ta'rif risab mayusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang dipahalakan di atas memperbuatnya dan disiksakan di atas meninggalkannya. Walau daripada sebahagian takdir. Fala yuraddu wajibul kufai. Maka tidak ditolakkan akan wajib yang kufai. Dan wajib yang muwasa' dan wajib yang mukhayyar. Ina surah tungku wala yu'aqabu ala tarkih umum walaupun daripada sebahagian takdir. Haikam bermacam-macam yu'aqabu ala tarkih tu. Bersiksa atau meninggalkannya letak takdir. Gimana letak takdir? Dari pegah takdirnya punya takdir untuk kai pebuk dan sebahagian yang lain hana payah. Gekun dengan wajib kifayah lagi likat kan? Maka maka hana tertolak wajib kifai. Kita mau cik. Wajib muasa, wajib kifai, wajib kifayah lagi likat. Berarti dituntutkan untuk hasil perbuatan tersebut daripada tertain sifain hana tertain uri yang pebut. So mentang yang pebut kata lepas tu ialah lain. Oleh nak wajib muasanya adalah wajib hana wajib segera. Lagi contoh sembahyang. Sembahyang begitu kaitan mawate nyan kau wajib sembahyang. Tapi nak wajib secara segera hana. Wajib ni wajib muasa. Segala habis hotel mentang wajib sembahyang. Benar. Wajib muasa. Hana langsung begitu dia mawate mesti ju. Tapi sembahyang bak hotel nyo memang enggak anjurkan, kan? Ayu amal afdal ke Nabi. Toh perbuatan yang paling good, kita ini sahabat Nabi, ayul amal afdal, toh perbuatan paling good, jawab Nabi, as-salatu di awali waktiha, sembahyang bagi awal waktu. Tapi ada hana ada sembahyang bagi awal waktu, mentang kira ada sampai habis waktu. Nyakir wajib muasa, hana wajib segera. Nah wajib takhir, wajib cik, tapi dipilih. Tingkatan ni dipilih. Betul ke wajib lain macam. Lagi contoh wajib kifaratnya kena dipilih. Kan? Nanti kifarat pemerdeka budak. Kan? Oleh itu macam-macam. Puasa, 2 bulan turut-turut. Macam mana. Hanya ke wajib mukhayyar. Maka kita mungkin ya dalam takrif wajibnya. Makanya walau mimba ditakadir. Walaupun ada ianya disiksakan di atas meninggalkannya. Walau daripada sebagian takdir-takdir. Nampak? Bentuk kan? Wajib kifayah. Kahana itamang yang kabul terkeh. Dah mungkin ni. Wajib muasa. Bahkan fa'inal awala, kan? Karena bahawasanya pertama sekalipun tidak disiksakan alaihi di atas yang meninggalkannya ala takdir. Okey. Wa illam yu'aqabu alaihi sekalipun tidak disiksakan alaihi di atas meninggalkannya di atasnya orang lain. Okey. Fa'inal awal, toh yang pertama, wajib kufai. Sekalipun tidak disiksakan di atasnya seorang. Ala takdir fi'li ghairihi. Di atas takdir memperbuat selainnya seseorang. Yu'aqabu alaihi. Niscaya diikapkan di atasnya seorang. Ala takdiri tarkil jam'i. Di atas mentakdirkan meninggalkan sekalian. Nampak? Karena lagi yang pertama wajib kufai. Wajib kufai niku wajib kifayah
nak kesiksa nunggu dak ada meninggalkan kesiksa cit. Sebab siksa cit mana? Sekalipun hana kesiksa dak ada urungan, menyonai pubut le urung lain, tapi kesiksa cit dak ada urungan bila seandainya takdir bila seandainya ditinggal oleh mandum kena siksa cit. Nampak? Maka surah Yu'aqabu ala tarkih walau daripada sebagian takdir. Teruk bab wajib kifayah pun nasurah wa yu'aqabu ala tarkih. Kibal wa yu'aqabu ala tarkih kata kedi. Sebab menyogaya hana pubut ke hana dosa. Kamu segaya hana pubut ke hana dosa, hana siksa. Hana. Tapi gesiksa bila seandainya ditinggal mandum. Sama dengan najid. Menajid wasani. Karena maksud yang kedua. Yang kedua benar wajib muasa. Sekalipun tidak disiksakan di atasnya seorang. Ala takdiri di atas mentakdirkan. Meninggalkan memperbuatnya barang. Memperbuatnya seorang. Qabla khuruji waktihi. Sebelum keluar waktunya barang. Al-muhaddadi lahu. Yang dibatasi lahu baginya waktu. Yu'aqabu alaihi. Niscaya disiksakan alaihi di atasnya seorang. Ala takdiri di atas takdir. Mengeluarkannya seorang daripadanya waktu. Menancit wajib yang meluasi. Wajib yang meluasi. Ya? Wajib yang meluasi. Wajib yang meluasi. Walaupun kedai. Ini hana berdosa. Dan hana kesiksa. Punya ditinggal segala. Macam beri hotel. Kan? Ada contoh sembahyang. Kalau habis hotel. Ke hana siksa ni punya tinggal. Wajan cik baru kena ditinggal. Hotel kah? Hotel kah habis hotel. Makanya. Gesiksa cik ini. Bila ka cibi wa hotel sama dengan mentengna surah wa yu'aqabu ala tarki. Surah yang kelai pun wajib yang dipilih. Wa illam yu'aqib sekalipun tidak disiksa. Tidak disiksa di atas meninggalkannya, di atas takdir memperbuat selainnya daripada perkara-perkara yang dipilihkan padanya perkara, yu'aqabu alaihi disiksakan di atasnya ala takdiri talqil jami' di atas mentakdirkan meninggalkan sekalian. Itu menyebab wajib yang takhir yang dipilih. Maka najid terjadi ikab. Gimana terjadi ikab? Sekalipun hanagi ikab di atas orang yang tinggal, di atas takdir dipubut oleh seinya daripada perkara yang dipilih. Nyogi ikab seandainya ditinggal mandum. Ditinggal mandum kena ikab. Dah. Summa al-muradu kemudian bermula maksud dengan ikab itu ikab akhirat. Maksud dengan siksa punya siksa urut akhirat. Kama yashiru ilahi kalam syarih. Sebagaimana barang yang telah mengisyarah kepada barang oleh kalam syarih yang selagi datang. Jadi maksud inna wa yu'aqabu ala tarkih, kesiksa maksudnya adalah kesiksa urut akhir. Siksa urut akhirat, ikab urut akhirat. Fala yuraddu, maka tidak ditolakkan anna tarika salat, bahawa sesungguh orang yang meninggalkan salat yuqtalu itu dibunuhkan akan ianya orang yang meninggalkan salat haddan nisbahat. Bahkan li'annal qatla karena bahawa sungguh bunuh lil istihanah itu bagi istihanah. Bagi memperhina. Wa illa dan jika tidak la saqata fil akhirat. Jika akan menang sungguh gugur. Sungguh gugur ia siksa di akhirat. Walaisa kadzalik padahal ia adalah seperti demikian. Jadi taken siksa tunggu. Ya kan? Taken siksa, nya siksa di urang akhirat. Makanya taken meninggalkan wajib bunuh. Meninggalkan yang wajib, yang kesiksa ada meninggalkan barang yang tidak meninggalkan yang wajib, yang kesiksa pak di akhirat. Lagi yang diisyarah oleh Tengku Syarih. Akamnya kemudian hana ditolakkan iaitu bak surah orang yang tinggal sembahyang yukoh taku. Orang yang tinggal sembahyang kan yukoh taku. Orang yang tinggal sembahyang pun gue tobat. Hatim tobat yukoh taku. Hatim tobat yukoh taku. Nyan koh taku nyan kan ikab ya. Kan siksa ya. Nyan had.
Pakon karena nyan poh mati orang yang tinggal sembahyang nyan untuk istihanah, untuk penghina haji. Fa illa menyokon lagi kan, sungguh gugur di akhirat. Menyokon dah pegah nyan untuk istihanah, untuk penghina sagai hingga dunia maka jadi kuat aku. Sungguh untuk lu kuat aku kaman jadi orang akhirat. Hana siksa alif dah hana menan. Di dunia jadi kuat aku bunuh kerana kepina, di akhirat tetap kesiksa di hana sembahyang. Nya maksudnya. Makanya wa yu'aqabu ala tarkih nyo adalah disiksa di atas yang meninggalkannya. Nyan siksa tetap di orang akhirat. Walaupun ini doya kalau kerja. Kau tak kuam mesti hak doya. Nyan tetap di orang akhirat tetap disiksa. Kah? Qauluhu wa yajuzu baca tu you. Wa yajuzu ayyarida. Ilikut tunggu nan pegah. Kiban pegah ilikut. Man tunggu kiban tentang masalah gejuk pahala dan atau memperbuat. Dan kesiksa dan atau meninggalkan. Terbenar. Ya kan? Memada pada terbenar siksa. Iaitu nak kenang siksa tidro sagai orang yang perbuat maksiat. Yang lain ke pemaaf. Ya kan? Yang surah likut. Wataikun kesiksa di atas orang yang meninggalkan. Yang mencukupi kata terbenar kesiksa di atas meninggalkan. Iaitu oleh Allah Ta'ala. Bersiksa tidro sagai yang perbuat maksiat, yang lain ke pemaaf. Yang kata benar. Tak mencukupi. Hansalah. Hansalah mana hansalah apa? Hansalah dengan kata-kata tekun wajib benar disiksa di atas meninggalkannya. Dan bolehlah bahawa maksud wa yutarat tabul ikabu ayat tarkih. Boleh cik maksud hukum sana. Wa yutarat kabul ikabu ayat tarkih. Ditertibkan ikab, ditertibkan siksa dan itu meninggalkannya yang wajib. Maknanya apa? Kan setiap yang meninggalkannya kesiksa, tapi getertib siksa. Mudah getertib siksa? Berarti kenang peraturan, kenang hukuman di atas meninggalkannya. Nah peraturan. Nya makna tertib ikab. Berarti guna wajib pebut. Kan? Di ketika hana pebut, nah satu hukuman. Di ketika hana pebut, nah satu hukum. Nah, satu mak. Jadi dapat tokam tu. Tak pubut, gejut pahala. Tak tinggal, gesiksa. Nyo tertinggal gesiksa, nyo adalah peraturan. Peraturan. Nyan makna yutarat tabu. Berarti ditertibkan siksa di atas meninggalkan. Berarti kebuat aturan. Sebagai contoh, ekbut. Ekbutnya aturan. Hana tak ekbut, gue pilih bro. Gue skor jam. Nyan berarti ditertibkan di atas ekbut. Di atas tinggal ekbut, di atas anak ekbut akan pilih bro maksudnya. Cuman kan terbenar atas kena peraturan. Kejut berarti peraturan yang hana gepubut. Le yang pegang peraturan. Menan dia hana ke ekbut, berarti hana gehainan pi. Hana gehainan, hana denda pi. Nyo kan? Menan cinyo le Allah Ta'ala. Sehingga berarti dah ditinggal. Boleh jadi kepemah. Hana kesiksa. Boleh jadi lagayan. Jid akan daki oleh masalah lagayan. Artinya bahwa sungguh jawaban yang terdahulu kalau dalam wayu itu ayat tidak bahwa sungguh jawaban itu telah terdahulu. Ini aku kendaki yakfi ilah. Itu yang jawaban aku. Yang boleh bawa menghendaki bahwa sungguh jawaban itu terdahulu. Ini aku kendaki wa yakfi. Ken yakfinya yang jawaban. Kah? Kamu menang kalau habis. Artinya bahwa sungguh jawaban yang telah terdahulu aku kendaki kenya musannaf yakfi ilah. Itu jawaban terdahulu yakfi ilah kan? Mungkin itu yang dibinakan ala annal muradal musannaf diatu bahwa sungguh maksud musannaf biqaulihi dengan katanya nukum musannaf wa yu'aqabu ala tarkih itu yujadul ikab diperdapatkan akan siksa di atas meninggalkannya. Jadi maksud wa yu'aqabu ala tarkih putar diperdapatkan akan siksa dan itu meninggalkannya. Berarti setiap meninggalkan mendapatkan siksa mereka lain. Kan? Wa yajuzu dan bolehlah bahwa menghendaki oleh hukum syarah dengan kenya wa yu'aqabu ala tarkih itu yutarattabul ikab ala tarkih. Ditertibkan ikab. Ditertibkan siksa di atas meninggalkannya.
Jadi harus faham. Dia cik dengku maksud dengku sanah wa yu'aqabu ala tarkih kan yujadul ikab ala tarkih. Tapi yutarattabul ikab ala tarkih. Nah beda surah aku. Munyo surah wa yu'aqabu ala tarkih. Maknanya yujadul ikab ala tarkih. Yu'aqabu ala tarkih. Disiksakan di atas meninggalkannya. Munyo terkedi dia ke mana? Diperdapatkan akan siksa di atas meninggalkannya. Setiap meninggalkannya mendapatkan siksa. Dia cik maksud yu'aqabu ala tarkih kan yujadu. Tapi berarti yutarattabul ikab. Ditertibkan ikab di atas meninggalkannya. Munyo tinggal nak kenang peraturan. Nak kenang tertib. Atau kita tertib siksa. Maka munyo terkedi yang aturan tertib ikab. Sama dengan hana mesti benar. Kan? Falai nafil afah hina idin. Maka tidak ternafilah memaafkan pada ketika itu. Karena maksud wa yu'aqabu ala tarkih bunuh adalah tertib ikab. Artinya. Tertib siksa artinya. Maka hana ternafi. Ya, hana dipenafi ke pemaaf. Bawa tayan. Bahkan. Karena kaedah. Hanya kaedah. Tahu kaedah. Anna tarattuba syai'i. Bahawa sungguh tertib sesuatu. Ala syai'in di atas sesuatu yang lain. La yaqtadi subutuhu lahu bil fi'li. Itu tidak dikendaki sebutnya suatu baginya suatu yang lain. Bil fi'li dengan perbuatan. Yang kaedah tunggu. Jangan kaedah. Jadi ingat kaedah. Anna tarattuba syai' ala syai' akhar. Karena bahawasanya tertib sesuatu. Di atas sesuatu yang lain. Layak tadi subutuhu. Itu tidak dikendakilah. Sebutnya sesuatu. Lahu. Baginya sesuatu yang lain. Bil fi'li. Dengan perbuatan. Bertertibkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Lagi bunuh ada pegah. Hana ta'ibut. Bertertibkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Hana ta'ibut. Kenang hukuman. Ya kan? Kenang pilih pro umpama. Ayo. Yang hana dikenaki lagi yang peraturan. Sebutnya baginya sesuatu lain dengan perbuatan. Hana dikenaki kepada mesti kejadiannya. Bak fi'il, bak perbuatan secara nyata. Hana mesti. Dia hana. Makanya lagi kejadian je tengok. Nyata nak peraturan yang hana ta'ibut gerenda. Tapi nanti yang hana gerenda kan? Ini peraturan. Nanti pun gesiksa di atas meninggalkannya. Sama dengan getertibkan sesuatu. Tahu ditertibkan sesuatu, tertinggal. Tahu ditertibkan, yaitu siksa. Mana nak kenaki sebut bak kejadian? Hana. Dia hana. Makanya nasurah ke puma. Nasurah ke puma. Tertib ikab. Ya kan? Dia ada meninggalkannya. Hana dikendaki sebutnya ikab. Lahu baginya meninggalkannya dengan perbuatan. Yang menjadi kita bukan. Akhirnya, ingat kaedah. Jangan lupa kaedah dia. Berarti, di anna tarattuba syai'. Anna tarattuba syai'i ala syai'in. Ala syai'in akhar. Layak tadi subutuhu lahu bil fi'li. Yang kajian wallahu a'lam bishawab. Kajian bersawab.